Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raga Dewi Caksana, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, langsung saya ke soal tugasnya. Ini Anda diminta untuk membuat program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Di antaranya itu ada input menu restoran, yang mana program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori makanan atau minuman. Kemudian pemesanan, yaitu program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu, dan menyatakan jumlahnya. Contoh format input pemesanan yaitu di sini nasi padang sama dengan quantity atau jumlahnya itu 2. Kemudian menghitung total biaya, yaitu program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar Rp20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Di antaranya itu ada diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp100.000. Yang kedua itu ada penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp50.000. Kemudian mencetak struk pesanan, yaitu program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Oke, di sini petunjuk pengerjaan dan poin untuk video penjelasannya yaitu pertama kita disuruh membuat kelas menu untuk mempresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Oke, di sini saya sudah membuat kelas menunya ya di sebelah sini. Sebelumnya saya sudah menginstal Java JDK terlebih dahulu untuk menjalankan programnya. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya yaitu dengan kriteria sesuai dengan petunjuk soal yang mana kita membuat kelas menu dengan minimal terdapat 4 menu dari masing-masing kategori menu. Nah, di sini saya membuat untuk stringnya itu ada string nama, double harga, dan string kategori. Ini, untuk kelas menunya. Oke. Kemudian di bagian sini buatlah sebuah kelas utama main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, dan mencetak struk pesanan untuk tampilkan ke layar. Oke, di sini saya sudah juga membuat mainnya ya, kelas main Java-nya. Nah, di sini, oke. Nah, untuk file main Java-nya, di sini saya sudah memasukkan minimal 4 makanan dengan kategori minimal 4 makanan dan 4 minuman berdasarkan petunjuk soal. Nah, petunjuk soal yang pertama ya, yang mana saya memasukkan 4 kategori makanan dan 4 kategori minuman, yang diantaranya itu kategori makanan yaitu ada nasi padang dengan harga 25.000, kategorinya itu adalah makanan. Kemudian sate ayam harga 30.000, kategori makanan. Kemudian nasi padang harga 20.000, kategori makanan, dan ayam bakar harganya itu 28.000, kategori makanan. Nah, untuk minumannya di sini saya menginput 4 juga. Di antaranya itu ada es teh manis dengan harga Rp5.000, kategori yaitu minuman. Kemudian ada es jeruk, harganya itu Rp7.000 dengan kategori minuman. Kemudian ada jus alpukat, harganya itu Rp15.000 dengan kategori minuman. Kemudian kopi hitam harga Rp10.000 dengan kategori minuman. Oke, ini sudah sesuai dengan petunjuk soal pengerjaan ya, yang mana terdapat 4 menu dari masing-masing kategori menu. Kemudian di bawahnya itu ada untuk menampilkan menu, yang mana menggunakan sistem outprint line. Pada saat kita jalankan programnya, maka dia akan muncul daftar menu restoran.
Di antaranya ada makanan, yaitu ada daftar menu ya, berdasarkan yang di sini, yaitu ada nasi padang, sate ayam, nasi goreng, dan ayam bakar. Kemudian untuk minumannya itu ada es teh manis, ada es teh manis, es jeruk, jus alpukat, dan kopi hitam. Kemudian di bawahnya itu ada input pesanan. Nah, sini minimal 4 pesanan ya, berdasarkan soal. Maksimal 4 pesanan, berdasarkan pada soal di nomor 2. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan maksimal 4 menu dan menyertakan jumlahnya. Nah, ini sudah pada saat dijalankan, maka dia akan muncul daftar menu pesan kita untuk dan kita diminta untuk memasukkan pesanan yang mana ada 4 pesanan. Itu kita bisa request yang dimana formatnya adalah nama menu sama dengan jumlah. Nah, terus di sini di bawahnya ada pesanan 1, yaitu yang dimana kita akan memesan salah satu dari menu yang disediakan ya, yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian setelah kita memasukkan menu makanannya, maka dia akan hitung total awal, yaitu yang dimana hitung subtotal pesanan pertama, pesanan 1 pada daftar menu ya, kemudian hitung subtotal pada pesanan kedua pada daftar menu, dan hitung subtotal pesanan 3 pada daftar menu, dan ditambah hitung subtotal dari pesanan 4 pada daftar menu, yang pada intinya menjumlahkan dari pesanan 1 sampai pesanan 4. Nah, kemudian setelah dihitung total awalnya, maka program akan mencetak struk yang mana dari total awal pesanan 1, pesanan 2, pesanan 3, pesanan 4, dan berdasarkan daftar menunya. Kemudian pada metode pembantu untuk mengambil harga dari input string, yaitu menggunakan double hitung subtotal string input menu dan menggunakan if. Untuk pencarian manual tanpa loop menggunakan if else. Kemudian di bawahnya itu ada cetak struk berdasarkan double total awal, string pesanan 1, string pesanan 2, string pesanan 3, string pesanan 4, berdasarkan pada menu ya. Kemudian di sini ada double pajak sama dengan total awal dikali 10% berdasarkan soal nomor 3. Nah, total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan, yang mana biaya keseluruhan ditambah dengan biaya pajak yaitu sebesar 10%. Nah, total biaya keseluruhan ini masuknya adalah ke total awal, sehingga pada total awalnya itu dikali 10% total biaya keseluruhan pesanan. Kemudian di bawah ditambah juga dengan biaya pelayanan sebesar Rp20.000, yaitu biaya pelayanan. Kemudian di bawahnya itu ada diskon. Kemudian di bawahnya itu ada promo minuman. Nah, berdasarkan kriteria yang ini. Nah, skenario keputusannya yaitu jika total awal adalah 100.000, maka diskon jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000, maka dia akan diskon 10%. Yang mana rumusnya adalah total awal dikali 0,10 atau 10%. Kali 10%. Untuk diskon dari total biaya keseluruhan pesanan yang melebihi Rp100.000. Nah, kemudian di bawahnya itu ada penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp50.000. Nah, jika total awal itu melebihi Rp50.000,
ya melebihi Rp50.000, maka akan dapat promo minuman, yaitu promo beli satu gratis satu. Nah, maka promonya adalah aktif. Kita Maka di sini saya menuliskan yaitu promo beli satu gratis satu minuman aktif karena melebihi Rp50.000 total awalnya. Kemudian total akhir, ya double total akhir, yaitu total akhirnya itu total awal ditambah pajak tambah pelayanan dikurang diskon. Kemudian di bawahnya itu cetak struk. Nah, ini berdasarkan soal nomor 4. Mencetak struk pesanan, program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, jumlahnya, kemudian harga per item, kemudian total harga per item, kemudian total biaya pesanan, kemudian informasi pajak dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasi ke dalam struk pembayaran. Kemudian di sini kita menggunakan sistem outring line untuk struk pembayaran ya, yang mana berdasarkan pesanannya menggunakan rumus if jika pesanan satu bla 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 intinya gitu. Kemudian nah jika sudah menginput pesanan satu ya, pesanan satu sampai dengan pesanan 4, maka dia akan sistem ngeprint lagi, print line lagi, yaitu dengan total harga menu berdasarkan pesanan 1 sampai pesanan 4. Kemudian di sini ada total harga menu, kemudian di sini ada pajak 10%-nya berdasarkan soal nomor 2 tadi. Nomor 3. Ada pajak 10% ditambah biaya pajak 10% dan ditambah biaya pelayanan yaitu sebesar Rp20.000. Ya. Kemudian jika nah ini kan diskon nih. Apabila biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000 dapat diskon 10%. Kemudian sistem outring lagi ada penawaran khusus untuk promo minuman, yaitu yang mana jika melebihi Rp50.000 dia akan beli satu gratis satu ya untuk promo minumannya. Kemudian ada total bayar yaitu total akhir. Nah, ini langsung saja saya jalankan pemrogramannya. Nah, nanti dia akan muncul daftar menu restorannya itu berdasarkan yang ini. Berdasarkan yang ini. Daftar menu restoran. Nah, pada saat kita print, nanti dia akan muncul nih. Berdasarkan yang codingan di sini. Yang mana ada daftar menu restoran, yaitu ada makanan dan minuman. Nah, makanannya itu ada nasi padang, sate ayam, nasi goreng, ayam bakar. Nah, berdasarkan ini daftar menu di sini. Nah, kemudian minuman. Di bawahnya ada minuman juga, es teh manis, es jeruk, jus alpukat, kopi hitam. Berdasarkan menu kategori minuman yang di sebelah sini. Nah, kemudian kita diminta untuk memasukkan pesanan dengan format nama menu sama dengan jumlah. Itu berdasarkan ini sistem outring line ini. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan pesanan pertama. Nah, berdasarkan sistem outring yang ada di sini. Nah, ini contoh saya ingin memasukkan, yaitu misalkan pesanan pertama itu adalah nasi padang. Nah, pastikan pada saat menginput pastikan hurufnya itu harus sama dengan kategori namanya, nama makanannya, nama menunya. Huruf besar kecil lah. Nah, di sini contoh nama padang. Di sini saya masukkan nasi padang. Kemudian jumlahnya misalkan di sini saya ingin 2. Kemudian kita enter aja. Nah, kemudian muncul lagi sistem outpringnya, yaitu pesanan masuk pesanan kedua, yaitu yang dimana misalkan di sini saya ingin memasukkan nasi goreng.
dengan jumlah itu 1. Nah, kemudian kita enter lagi, masuk ke pesanan 3, yang dimana untuk minumannya di sini saya ingin es teh manis sama dengan 1. Kemudian pesanan 4 di sini saya ingin masukkan yaitu jus alpukat. Alpukat 2. Nah, saya enter, maka nanti dia akan muncul proses hitung berdasarkan tadi hitung subtotal pada pesanan 1, pesanan 2, pesanan 3, pesanan 4 berdasarkan pada daftar menu. Nah, sini kita enter aja. Sebentar. Nah, maka dia nanti akan muncul mencetak struk pesanannya, struk pembayarannya, bill ya, berdasarkan pesanan yang sudah kita tentukan ya, yaitu nasi padang sini 2, nasi goreng 1, es teh manis 1, jus alpukat 2. Nah, nanti akan muncul struk pembayarannya yang dimana pesanan nasi padang itu jumlahnya 2, nasi goreng jumlahnya 1, es teh manis 1, jus alpukat 2. Maka dia akan menghitung total harga menu, yaitu total harga menunya itu Rp105.000, kemudian ditambah pajak 10%, yaitu 10.500, kemudian ditambah biaya pelayanan yaitu Rp20.000, kemudian ada diskon nih 10% karena melebihi 100.000, maka dia dapat diskon 10%, jadi dikurang 10.500. Nah, kemudian dapat penawaran khusus juga, promo B1 gratis 1 minuman aktif karena total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp50.000, maka dia dapat promo beli 1 gratis 1 minuman. Nah, sehingga total bayarnya itu adalah Rp125.000. Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.